Saudara dan saudariku yang terkasih, pada hari ini saya ingin berbicara tentang mengapa Allah menjauh dari diri Anda. Saudara dan saudariku yang terkasih, pernahkah Anda merasa bahwa Allah itu begitu jauh dari Anda? Pernahkah Anda merasa bahwa doa-doa Anda sama sekali tidak dijawab oleh Allah? Pernahkah Anda merasa bahwa Allah sungguh tidak peduli dalam hidup Anda? Pernahkah Anda merasa bahwa Allah tidak pernah menjawab doa-doa Anda? Pernahkah Anda merasa bahwa doa-doa Anda seakan hampa, tidak bermakna? Saudara dan saudariku yang terkasih, perasaan-perasaan seperti itu terjadi dalam diri Anda. Dan Anda mungkin sementara frustrasi. Anda mungkin sementara merasa bahwa hidup Anda tidak berarti. Anda merasa bahwa Anda sedang jatuh ke dalam jurang yang dalam dan tidak ada orang yang peduli terhadap Anda. Tidak ada orang yang memperhatikan Anda. Anda seakan-akan merasa bahwa Anda berjalan sendirian. Saudara dan saudariku yang terkasih, kalau merasa hal seperti itu, mungkin baiklah mencari kesempatan untuk merefleksikan diri Anda. Mengapa Anda merasa begitu jauh? Apa yang sesungguhnya memisahkan Anda dari Tuhan? Apa yang sesungguhnya memisahkan Anda dari teman-teman Anda, dari sahabat-sahabat Anda, dari orang yang paling mencintai Anda? Itu adalah perasaan Anda. Apa yang sesungguhnya? Saudara dan saudariku yang terkasih, saya mau membacakan dari kitab suci, yaitu dari kitab Nabi Yesaya bab 59 ayat 2. Berbunyinya begini: yang merupakan pemisah antara kamu dan Allah ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Saudara dan saudariku yang terkasih, pertanyaan sangat sederhana untuk kita saat ini: siapa yang menjauhkan diri Anda dari Tuhan? Apakah Tuhan yang menjauhkan diri dari Anda, ataukah Anda yang menjauhkan diri dari Tuhan? Saudara dan saudariku yang terkasih, C.S. Lewis, salah seorang penulis terkenal abad 20, mengatakan demikian, bahwa ketika kita berbuat dosa, kitalah yang memisahkan diri kita dari Tuhan. Ketika kita berbuat dosa, kitalah yang menjauh dari Tuhan. Kitalah yang pergi dari Tuhan. Saudara dan saudariku yang terkasih, ketika kita buat kejahatan, ketika kita berbuat dosa, dosa itulah yang berdiri di antara kita dan Allah. Dan semakin besar dosa kita, kita semakin jauh dari Allah. Saudara dan saudariku yang terkasih, janganlah marah terhadap Allah. Saya pernah berbicara tentang jangan salahkan Allah. Mungkin Anda bisa nonton video itu. Saudara dan saudariku yang terkasih, kita tidak perlu menyalahkan Allah. Yang kita harus perhatikan, yang kita harus lihat adalah bagaimana merefleksi diri kita. Bagaimana kalau dosa-dosa kita itu yang menghambat kita, yang membuat kita semakin jauh dari Allah. Saudara dan saudariku yang terkasih, kita manusia yang pergi dari Allah. Allah senantiasa ada bersama kita. Dan ingat, cintanya kepada kita itu tidak terbatas. Dia selalu mencintai kita. Tetapi saudara dan saudariku yang terkasih, kalau kita tidak datang kepada Dia, kita tidak akan merasakan cintanya. Kalau kita tidak dekat dengan Dia, kita tidak akan merasakan cintanya. Kalau kita menjauh dari Dia,
kita tidak merasakan perhatian dari Dia. Sekalipun kita merasa bahwa kita itu dekat dengan Dia, tetapi karena dosa-dosa kita membuat kita frustrasi, situasi kita membuat kita tidak tenang. Akhirnya kita melampiaskan perasaan-perasaan kita dan merasa bahwa Allah tidak memperhatikan kita. Teman-teman kita juga tidak perhatikan kita. Ingat saudara dan saudariku yang terkasih, ketika kita berbuat dosa, itu bukan hanya melawan Allah, tetapi juga bahwa ada dampak sosialnya. Dan kita kadang tidak sadar, tetapi itu muncul dengan sendirinya, saudara dan saudariku yang terkasih. Jadi bahwa Allah mencintai kita tanpa batas. Saudara dan saudariku yang terkasih, kalau kita fokus perhatian pada barang lain, mencintai barang lain lebih daripada Allah, maka itu yang dalam bahasa kitab suci kita bilang apa? Berhala. Jadi kita berbalik dari Allah kepada hal-hal yang lain, barang yang lain. Mungkin pekerjaan kita menjadi lebih penting, akhirnya kita tidak lagi perhatikan Allah, tidak perhatikan doa, perhatikan misa, dan itu semua membuat kita semakin jauh dari Allah. Saudara-saudariku yang terkasih, coba perhatikanlah itu. Janganlah jadikan barang-barang yang Anda miliki atau hidup Anda lebih penting daripada Allah. Jangan nomor duakan Allah. Allah selalu harus menjadi nomor satu dalam hidup kita. Allah selalu harus menjadi yang pertama dan utama dalam hidup kita. Saudara dan saudariku yang terkasih, kalau kita mencintai barang lain lebih daripada Allah, itu yang namanya berhala. Ingat 10 perintah Allah yang berbunyi begini: jangan menyembah berhala, berbaktilah kepadaku saja, dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu. Saudara dan saudariku yang terkasih, kita harus mencintai Allah lebih dari segala sesuatu. Dia harus menjadi nomor satu, dan barang-barang yang lain menjadi nomor 2 dan seterusnya, saudara dan saudariku yang terkasih. Ingat, siapa yang memisahkan Anda atau apa yang memisahkan Anda dari Tuhan? Yang memisahkan Anda dari Tuhan adalah dosa-dosa Anda. Ketika kita berbuat dosa, ketika kita berbuat kejahatan, maka kita menjauhkan diri dari Allah. Allah selalu setia pada janjinya. Allah selalu setia mencintai kita sejak awal sampai saat ini. Cintanya tak pernah berubah. Kita punya cinta. Cinta kita kepadanya selalu berubah-ubah. Karena apa, saudara dan saudariku yang terkasih? Kita selalu jatuh ke dalam dosa. Ketika kita berbuat dosa, kita tidak lagi mencintai Allah secara sempurna. Ketika kita berbuat kejahatan, kita tidak lagi mencintai Allah secara utuh. Saudara dan saudariku yang terkasih, kembalilah kepada Allah. Periksalah diri Anda. Tengoklah ke dalam dan melihat apa dosa Anda. Saudara dan saudariku yang terkasih, semoga video ini membantu Anda untuk merefleksikan hidup Anda, dan biarlah Anda semakin dekat dengan Allah. Jangan jauhkan diri dari Allah. Akhirnya, saudara dan saudariku yang terkasih, terima kasih banyak untuk waktu Anda. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda. Tuhan memberkati Anda.